Itu last minute agak kalau memang tidak ada kepatuhan sama sekali DLH, kita minta untuk segera menjadikan ini sebagai pelanggaran lingkungan hidup agar digunakan undang-undang lingkungan hidup. Tambah pusing lagi pemilik tambangnya. Mumpung kita ngajak teman-teman dinas juga, KPH, ada TNI, ada Polri di sini, jelas Bapak pelanggaran. Pertama, reklamasi tidak dilakukan. Kedua, topsoilnya hilang semua. Topsoil ini adalah lapisan pertama yang berhumus itu yang seharusnya sesuai dengan rencana pertambangan tidak akan boleh dikeluarkan, harus ditumpuk di mana, dikembalikan lagi. Kalau pelanggarannya sudah jelas, topsoilnya diambil. Ya. Ini apa yang kita tidak ini, Gus? Tambang yang belum direklamasi. Ini kelihatan di depan apa namanya jalan tambangnya, ini bekas tambangnya di sini. Mau keberatan, ajukan lagi keberatannya. Jadi berapa akhirnya siap berapa mereka per hari? Kalau keberatan menurunkan harga dari HPP-nya saya nggak bisa. Enggak, per hari ya, jadi berapa di bulan sama ya? Ya tetap hari kemarin yang dari Oh. surat jalan itu. Berarti lumayan nanti naiknya. Iya, ya saja kan tetap 30. Iya. Positif gitu dong. Bisa kita juga tegah tagihannya, potong ya Menkon mau tak setuli. Oke, kalau ini sudah selesai karena sudah kewajibannya reklamasi saja. Belum selesai tapi reklamasinya kan. Belum. Nah itu. Tapi jaminannya kan belum selesai, berarti Jamlek kan ada. Iya, itu Jamlek kan di provinsi kan. makanya katanya ditanyakan sopo sing awal ini harus jaminan gas turun gitu. Karena ini ketika tol selesai kadang kan maksudnya Menkon ikut deh. Jika Jamlek ada di provinsi. enggak, nanti kita kirim surat ke sana. Oh iya. Ya positif pun itu turun. Posang itu. Main Subkon. Iya, Subkon dari Tulus Karya. Kalau pembayaran per minggu sudah selesai semua. Ini dari sesi kedua. Tiganya TKM yang di reklamasi sama pemilik izin tambang. Jadi sekarang kita cek, kita pastikan, sekaligus kita evaluasi bagaimana proses penambangan mereka yang mereka lakukan. Iya, ini tampilan maksudnya ini. Mulainya kelompokan siap dari sini. Ini apa yang kita tidak ini, Gus? Tambang yang belum direklamasi. Ini kelihatan di depan apa namanya jalan tambangnya, ini bekas tambangnya di sini. Kameramen sudah jadi korban. Kantong SBK. SBK, Solusi Bangun Karya. Ini jalan masuk. Ini yang tidak ada tanahnya keluar kan, Pak. Soalnya humusnya diangkut terakhir. Diangkut kemana? Jadi angkut penambangnya, padahal sudah ada awalnya di sini ada. Terus bulan puasa ya, Iya. puasa itu diangkut, tapi tanpa pengakuan dari pihak kita. Mataharinya ada dua. Jalannya Kalau ini yang termasuk desa Kelampokan, Pak ya. ini Desa ini Kelampokan. kambukan pertama yang ini. Kelampokan terus yang sebelah barat. Sana. Sana. Lain PT itu, Pak. Yang sana PT Gumilang. Gumilang. Kita Ini. Gumilang. SBK Yang ini SBK. sama Tulus. Tulus Karya bersama. Jurusan bersama. Yang Tulus Subkonnya apa tadi namanya satunya? SBK. 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 Yang Gumilang yang sebelah sana, yang tidak pembayaran. Pembayaran belum selesai. Iya, pembayaran belum selesai. Ada berapa warga yang belum dibayar? Yang punya saya dua. Dua Yang warga. ya, itu dibeli lelang oleh Penambang. iya. Disewa apa dibeli? Yang itu dibeli. Yang warganya Pak Kades Oh, dibeli ya. ya, belum selesai. Pembayarannya. Kurang berapa persen? Yang satu kurang 100 juta, yang satunya lagi kurang 200 juta. 250, mohon maaf. 250 juta. Subkon. Terus karya bersama Solusi Bangun Karya itu Subkonnya Tulus Karya bersama.
Jadi Yang penambangnya itu turun yang hadir di sini Pol PP, KMPP, dari hadir, Komisi 3 teman-teman Koramil, siapa lagi yang hadir? DLH mungkin, dengan KPR, Tulus Karya Bersama. Jadi ini adalah tambang CV Tulus Karya Bersama yang digunakan oleh Subkon paket kedua ya, Solusi Bangun Karya. PT Solusi Bangun Karya. Jadi penambang SIBP-nya yang memiliki izin adalah CV Tulus Karya Bersama. Memiliki izin selebar 40 hektar di desa Kelambokan. Pelanggarannya sudah jelas. Topsoilnya diambil ya. Sudah tambah topsoil tidak direklamasi, yang jelas ini main ditinggal. Rencana reklamasinya sudah ada apa belum ya? Kami belum menerima info. Oh, yang ini sudah ada, yang satunya yang tidak ada. Iya, yang satunya. Tapi menurut kami Pak Dewan, ini sudah selesai terminnya. Gitu. Peminatnya sudah ada, masih ada zaman reklamasi tadi itu. Iya, harusnya seperti itu. Cuman kita susah ngajarnya ketika sudah ditinggal karena sudah selesai di penimbunannya yang di sini. Terus terkait ini Pak, deposit taruh. Iya, jamrek yang jaminan reklamasi. Iya. Itu provinsi. Jadi mumpung kita ngajak teman-teman dinas juga, APH, ada TNI, ada Polri di sini, jelas Bapak pelanggaran. Pertama, reklamasi tidak dilakukan. Kedua, topsoilnya hilang semua. Topsoil ini adalah lapisan pertama yang berhumus itu yang seharusnya sesuai dengan rencana pertambangan tidak akan boleh dikeluarkan, harus ditumpuk di mana, dikembalikan lagi. Kalau kayaknya sudah hilang semua topsoilnya. Sudah dibawa. Sudah pasti hilang. Sudah dijual juga, diambil juga sama penambang. Jadi itu sudah jelas pelanggaran. Ini masuk desa mana? Ini Lambokan. Lambokan. Tinggi kan? Ke sini ya? Tinggi di Ada di selatan ya? Ini satunya. Kami meminta pertama untuk di tanah kabupaten bahwa kalau sudah seperti ini sudah menjadi seharusnya ranahnya APH, harus segera bergerak. Pol PP juga paling tidak berikan segel tanda bahwa tambang ini melanggar. Jelas ini kelihatan apa, topsoil hilang semua, tidak direklamasi, sudah 2 titik, sudah 2 aspek ini sudah seharusnya segera untuk dilakukan tindakan tegas. Main tinggal gitu. Ini sudah jelas, ini masa rencana reklamasi tidak akan boleh kalau masih cekung kayak gini. Rencana reklamasinya kalau memang dijadikan kembali tanah produktif, biasanya itu bisa ditanam apa-apa. Ini cuma tanam apa, rumput yang keluar. Ya. Terus apalagi masalah reklamasi, Komisi 3 bersama dengan teman-teman eksekutif juga akan segera bersurat kepada provinsi bahwa sudah jelas temuan kami di lapangan tidak dilakukan reklamasi, topsoil hilang. Ya sudah jelas topsoil hilang. Kalau itu berarti sudah pelanggaran, kita juga segera bersurat kepada provinsi agar segera jaminan reklamasi yang dibayarkan kepada kepada SDM provinsi agar bisa menjadi jaminan untuk reklamasi di sini. Tapi kami minta dulu kepada teman-teman APH termasuk Pol PP juga Pak ya. Paling tidak berikan tanda kalau ini disegel karena melanggar. Assalamualaikum. Tinggi. Nunggu di selatan. Iya, Anda lihat di sini dulu. Kalau saya cek tadi, dicek provinsi sepertinya izinnya SIBP ada. Rencana tambangnya sudah ada, UKL-nya sudah ada, rencana reklamasinya sudah ada, tapi belum dilaksanakan reklamasinya. Jadi ini sudah positif. Kami Komisi 3 memang sengaja mengajak teman-teman dari eksekutif untuk memperlihatkan bahwa ini sudah benar-benar pelanggar CV Tulus Karya Bersama. Tulus Karya Bersama. Sudah. Sudah tahu aku kayak apa. Saya Kapan terakhir ditinggal kapan ini, Bu? bulan puasa. Terakhir di tambang bulan puasa. Main tinggal sudah. Iya. Alasannya nanti setelah hari raya mau balik lagi alasannya. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Terus masalah itu yang pembayarannya belum terlunasi di sebelah baratnya itu Oke, kebetulan warga Desa Besuk Agung. yang punya tanah. Oke. Tapi masuk wilayahnya sampean. Iya. Cuman transaksinya langsung ke pemilik lahannya. Oh.
Tapi belum dibayar. belum dibayarkan. Sudah dibayar terkait galiannya, cuma karena pihak pemilik lahan itu nggak setuju, dianggap rusak, minta dibeli Lelang. lelang. Cuma pembayarannya belum selesai. Oh, pertamanya akadnya sewa kan? Digali. Digali, dibeli. Oke. Gimana mungkin tambahan dari teman-teman, mungkin dari kepolisian sama dari Pol PP, Dari camat, dari Camat juga, dari Pak Camat. Kalau kita Gus sudah beberapa kali pertemuan terkait dengan masalah reklamasi yang belum selesai ini. Kita di kantor desa sudah fasilitasi lagi di satu kecamatan sudah. Cuman karena mereka sudah wan prestasi, kita menyampaikan ke Pak Asisten Pemerintahan. Sudah difasilitasi di Pemkab. Sudah ada berita acaranya, tapi sampai dengan saat ini ya, kekurangan itu ya seperti inilah keadaannya Gus. Ya memang kan tinggal kita minta jaminan reklamasinya aja nanti ya. Itu malah angkanya di 37 37 3 juta, yang TKB itu 1,3. Tapi iya, cuman di 2 lokasi itu. Ini kan kami rutin ngadakan rekon juga. Jadi tambang ini hanya sudah 37 juta Iya. kepada kabupaten. Kepada kabupaten. Mungkin enggak? Masuk akal mungkin. enggak mungkin. Cuman kan seharusnya kalau memang tidak sesuai terminnya kan juga tidak keluar gitu. Nah, coba, Iya. ini temuan lagi teman-teman Komisi 3 bahwa pajak yang dibayarkan oleh CV 39466 juta. CV apa namanya tadi? CV Cahaya Cipta Gemilang. Yang sini kan? Oh, yang Yang barat apa yang barat? Yang barat. Ini. Kalau yang sini mau kan nanya aja gitu. Tulus Karya Bersama. Tulus Karya Bersama Berapa? sudah Nilainya 1,4 tapi di 2 kuari ini. 1,4 2 kuari. Masuk Iya. akal enggak? 1 kuari. Iya. Coba direkon lagi. Jadi pajak yang dibayarkan dari proses pertambangan ini kepada kabupaten, kepada daerah 1,4 M dari 2 kuari. Di jadwal dengan sesi 2. Kami minta dari pendapatan dari MBTSP untuk segera merekon, Iya. pastikan lagi. Bisa kan direkon ini? Bisa Pak, karena biasa kami sudah merekon. Yang kami rekon sebatas pengakuan, uang sudah masuk sekian ya. Oh iya. Pastikan ke paket 2 ya. Iya. Harus direkon masa yang dari 2 kuari. Tak mungkin sekuari belum. Iya. Dia akan Ayo. kontrak fisiknya itu yang belum kita dapat. Minta dah. Iya. Boleh teman? Iya, saya undang. Ayo udah ya. Kapan kita ada? Ini tanggal merah apa? Setelah itulah. Iya dah. Berkorban dulu gitu. Tadi itu. Last minute. Agak kalau memang tidak ada kepatuhan sama sekali, DLH kita minta untuk segera menjadikan ini sebagai pelanggaran lingkungan hidup agar digunakan undang-undang lingkungan hidup. Tambah pusing lagi pemilik tambangnya. Jadi kami ingatkan bahwa ya mumpung kami nggak tahu sikap provinsi dan Institut Tambang gimana, kita nggak bisa ini. Tapi yang jelas ini sudah ada bukti-buktinya. Sekaligus kita udarakan di media-media, kita lihatkan bahwa banyak tambang-tambang ISPB ada terbukti satu sekarang ini ISPB tidak melakukan reklamasi. Dari kepolisian mungkin ada penjelasan lagi lebih lanjut masalah ini. Mungkin monggo Pak. Ini sudah ketiga kalinya nih, solusi yang 3 kalinya nih sudah notok mungkin ini. Dulu pertama gimana? Solusi pertama dulu yang waktu dijelaskan. Sebenarnya ini sudah mungkin Pak Camat langsung Pak Camat aja. Sudah tadi dan Oh, sudah sudah. saya sampaikan Ya, sama saya dengan awal Pak itu Camat kan itu. kita ngundang warga pemilik lahan dan CV itu Gus. Sudah upaya, dari Terus kita dari sudah upaya, Pak Tambang, Gus. saya ngundang Iya. Pak Luis, Pak Dedi tapi tidak hadir. Saya minta data ke Pak Samad selaku pelaksana di lapangan, ternyata ya memang tidak selesai. Terus Pak Dedi selaku pemilik PT bilangnya apanya yang tidak selesai, wong sudah 100%. Akhirnya saya 100% minta penggaliannya. 100% reklamasinya katanya Pak Dedi. Terus saya minta data ke Pak Samad yang pelaksana di lapangan. Di data dari 48 hektar itu ternyata apa kekurangannya, saya suruh data, saya kirimkan lagi ke Pak Dedi. Ini Pak Dedi yang kurang, ada yang sudah 100% kayak tanah Kadesa, Bago itu sudah panen Gus.
Di sini. sudah panen. Yang lain ini ada tenaga desa Sok Gidul belum, termasuk Sumber Dalam. Sok Gidul ini pinggir jalan, Bos. Pinggir jalan, enak itu ya betulnya kalau mau direklamasi. Terus yang kedua, saya laksanakan lagi pertemuan terkait dengan Pak Endan sudah beberapa kali, Bos. Baik di kepolisian maupun di kecamatan. Ternyata juga pihak CP tidak hadir. Akhirnya kita ngadu ke Satpol dan Kabupaten, datanglah Satpol PP, DLH termasuk Pak Idris dari keuangan, bagian hukum semuanya hadir, Gus. Tindak lanjut dari peninjauan lapangan, kita rapat di ruang Pak Asisten, Asisten 1. Sudah rapat di sana, tapi tindak lanjut sampai sekarang Sudah dibagi SDM, untuknya di IT itu. belum ada tindak lanjut. Akhirnya saya ngumpulkan lagi, Gus, di kecamatan. Jadi saya ini sering ngumpulkan itu. Tapi ya karena wan prestasi ya sudah, kita tidak punya kekuatan kan gitu. Akhirnya kapan hari itu kan beberapa perwakilan ngadep ke Gus Fatih katanya, ketua DPRD Kita Komisi 3. kalau IT rencananya Agustus IT rencana. Tapi kalau tambang itu sampai IT turun pidana. Enggak, saya tidak ngancam ini, saya tahu sendiri. Kalau sampai inspektur tambang, jadi yang menentukan tambang itu sesuai peraturan atau tidak itu inspektur tambang. Jadi kalau sampai IT ini turun, bukan hanya UU Minerba yang dipakai, undang-undang lingkungan hidup gimana pengusahaan. Kalau Minerba hanya masalah perdata mungkin pilot atau gimana. Tapi kalau sampai lingkungan hidup pakai UU lingkungan hidup ya di WA aja pemilik tambangnya. Ya jangan sampai kita ngedorong untuk pakai lingkungan hidup. Sangat bisa di beberapa tempat juga sudah kejadian. Kemarin baru 1-2 minggu yang lalu kejadian, insya Allah Muntak Madiun Ponorogo. Karena sudah nggak ikut apa-apa, tidak mau diajak rembuk, tidak mau diajak ini, akhirnya IT menentukan bahwa ini adalah pengerusakan lingkungan hidup. Sekarang pemiliknya sedang kocar kacir, dipidanakan sama daerah, sama provinsi malah, bukan daerah, sama IT dan SDM provinsi yang sedang melakukan penuntutan. Coba di WA aja, mungkin Pak Denny mau menjelaskan sedikit. Kenapa? Sudah. FYP, Pak. Ini oleh Anies Baswedan dulu. Melawan bos, berat. Gus tuker clip on Gus, mati yang itu Gus. Kenapa bisa mati?